Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tunjuk teman-teman ya tentang pohon anggur yang semula ini tunas-tunas airnya sama sekali tidak mau tumbuh ya. Jadi bukan berarti pertumbuhannya lambat, tapi bisa dibilang tunas airnya ini sangat malas sekali untuk keluar ya. Bisa dibilang malah tunas airnya gundul ya. Nah, berbeda dengan sekarang, lihat. Ini calon-calon tunas airnya yang mau dibuat cabang tersier, karena ini menggunakan sistem tralis, ini sudah mulai tumbuh ya. Minimal ini adalah bakal calon cabang tersier, ini sudah mulai tumbuh. Berbeda dengan pertama. Karena pas pertama awal-awal tanam, ini adalah anggur jenis Esteki ya. Ini benar-benar pertumbuhannya sangat kurang bagus, hanya cabang utamanya saja yang menjalar, tapi tunas-tunas airnya sama sekali tidak mau tumbuh. Nah, ini kalau sekarang mending ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang kalau kita membentuk cabang percabangan anggur ya dengan model tralis, memang biasanya seperti itu. Agak susah ya, kadang-kadang hanya ujung-ujung aja yang tumbuh ya. Memang seperti itu, dan ini adalah cara yang biasa digunakan ya. Apabila memang seperti itu, ini adalah hasil pemotongan. Ya, jadi ini cabang sekundernya, ini adalah cabang baru yang saya bentuk dengan memecahkan butnya. Nah, ini contoh, ini adalah cabang primernya ya. Nah, ini sengaja. Nah, ini 3 daun di atas ya. Ini 1, 2, 3. Ini saya buang daunnya, kemudian saya potong tepat di atas daun, ujung daun ketiga ya, yang paling atas. Nah, ini karena dari awal ini saya pengennya antara 3 but ini mana pada nantinya yang tumbuh bagus dan akan saya lanjutkan untuk menjadi cabang sekunder berikutnya. Tapi yang tumbuh hanya ujung aja, ini butnya pecah dan menjadi cabang ini. Ini adalah cabang baru yang tumbuh dan langsung menjadi cabang sekunder. Karena penanamannya menggunakan sistem tralis ya. Jadi setelah cabang belok menjadi cabang sekunder. Kalau memang perlakuannya adalah tunas atau cabang utama mau dibuat primer dulu, ya nggak masalah. Kalau kita bicara menanamnya mau dibuat sistem para-para. Ya, jadi kalau saya sering bilang ya, kalau percabangannya ini ada masalah, misalnya kena hama atau kena jamur atau bahkan patah ya, tidak sengaja mungkin cabangnya ini tidak sesuai harapan, maka bisa kita punya kesempatan untuk memotongnya dulu dan menggantikan percabangan yang rusak tersebut ya. Nah, seperti ini nanti ini akan tunas airnya akan jauh lebih aktif ketika ini sudah dibatasi. Ketika cabang sekunder ini kita potong, otomatis misalnya sudah sampai sini ya. Jadi potong, otomatis tunas airnya akan jauh lebih aktif dari sekarang. Nah, ini karena belum nyampe tempat yang saya inginkan, makanya saya biarkan menjalar dulu. Karena nanti bisa ditata ya. Walaupun tempatnya sempit tapi bisa tetap ditata. Karena di sini masih banyak ruang-ruang kosong ya. Karena saya sudah biasa banyak variannya, tempatnya sempit tapi variannya banyak. Nah, inilah hasil dari pemotongan cabang primer dan menggantikan cabang sekunder yang baru menggunakan tunas but yang tumbuh ya. Nah, ini bawahnya sudah mencoklat ya, sedangkan yang baru masih hijau. Nah, cara ini menurut saya cara yang cukup bagus untuk menanggulangi, bisa dibilang ya, tunas-tunas air yang sangat lambat pertumbuhannya, atau bisa dibilang tunas-tunas airnya pada stuck nggak mau tumbuh ya. Jadi mumpung masih baru, kita pecahkan seperti ini. Nah, ini kalau kita bentuk menggunakan sistem para-para, ini jauh lebih seragam biasanya ya. Karena kalau kita bentuk para-para ini biasanya tunas airnya akan jauh lebih aktif ya. Jadi dibentuk itu sangat mudah sekali. Ya, memang harus telaten ya kalau kita bentuk percabangan anggur ini, jangan mudah menyerah. Kalau pertama ini tidak sesuai harapan, ya kita bentuk ulang lagi. Jadi masih banyak kesempatan selama pohonnya sehat, perakarannya sehat juga, media tanamnya bagus, pemupukannya rajin, penyemprotannya
insektisida dan fungisidanya rajin, kita masih banyak kesempatan untuk membentuk percabangan anggur yang baru. Nah, ini contoh anggur ini paling baru umur 1,5 bulan dari tanam ya. Kemudian dipotong sekitar 2-3 minggu, ini sudah panjang lagi, sudah subur lagi, dan sudah sangat bagus sekali pertumbuhannya. Minimal ini kita punya modal untuk calon tunas air yang bagus yang akan dibuat menjadi cabang tersier. Seperti itu ya. Jadi karena kita biasa atau saya biasa melakukan hal ini apabila memang pertumbuhan dari percabangan anggurnya ini kurang maksimal, bahkan tunas-tunas airnya ini tidak mau tumbuh, maka dipotong percabangannya dan menggantikan percabangan yang baru adalah menjadi salah satu hal yang biasa saya lakukan. Dan alhamdulillah hasilnya selalu sesuai harapan. Nah, kalau sudah dipotong kemudian tumbuhnya nggak bagus, itu mungkin ada pertanyaan dari media tanam atau cara pemupukannya. Itu harus dicek lagi teman-teman. Atau bahkan mungkin ada hama yang menyerang perakarannya. Nah, berbeda memang ya, kalau kita bentuk dengan sistem para ini biasanya akan jauh lebih rapi tersiernya ya, jauh lebih tertata dengan bagus, sehingga tidak terlalu banyak PR-nya ya. Ini contoh nih, banyak sekali ya. Kalau pohon-pohon yang di sebelah sini rata-rata menggunakan sistem para-para, ini tunas airnya memang jauh lebih aktif ya, dibentuk jauh lebih enak ya, dibandingkan memang saat membentuk percabangan tersier dari sistem teralis. Tapi walaupun sebenarnya semuanya sama aja. Jadi silakan teman-teman tanam sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tempatnya juga. Jadi mau ditanam sistem apa aja bisa. Nah, mungkin teman-teman yang mau belajar langsung ke rumah bisa langsung datang ke rumah saya, atau mungkin mau pesan bibit bisa WA nomor saya. Nanti setelah tayangan ini akan ada ya alamat saya dan juga nomor HP saya. Jadi kalau mau langsung belajar ke rumah, silakan bisa langsung ke rumah. Ya, mungkin infonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Aku kok gemeterannya materi. Ini pakai mau? Wes. Kan nanti aku bisa ngintip duluan itu terus sama ini. Enak ya? Enak ya? Iya. Manis ya, Bu? Manis. Kalau itu crunchy loh, Bu, dagingnya tebel. Apa ya? Tebel banget. Ini lain. Lain itu fresh, Bu.